ini belum bukan. Oh iya, email. Ya, udah, saya udah ngambil. Apa? Ia Nahdlatul Ulama dengan mengusung tema syarat makna, yaitu Elevating Millennial Day Through Digital Literacy. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi, kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, hadirin yang kami hormati, Bapak terlebih dahulu yang terhormat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang kami hormati Ketua PBNI Kiai Haji Muhammad Yusuf Hamka, yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI, beserta seluruh jajaran pengurus LD Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat atau POROS, Dr. Kiai Haji Muhim Hori Muslim LCMA, dan juga hadirin rekan-rekan dai dan daiyah serta tamu undangan yang berbahagia. Rasulihil amin. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman mukarramin, para asatidz, para duat, para kiai, wabil khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awsala الداعين القائمين بالدعوة الإسلامية المراتب العالية. Di dapur yang terus merancang program-program dakwah yang bisa dilaksanakan oleh seluruh dai-dai di lingkungan Nahdlatul Ulama agar supaya dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah bisa menjangkau terhadap keseluruhan lapisan warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada, sehingga penguatan kapasitas dai-daiyah yang dilakukan melalui literasi digital ini sangat penting untuk terus digalakkan, di samping mengisi ruang-ruang yang kosong dan juga menjadi alternatif alamat yang dicari oleh objek dakwah yang hari-hari ini sudah mulai meninggalkan pola-pola dakwah konvensional dan sudah tidak punya keinginan kuat untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Juga sebagai pelaku dan aktivis yang dulu harus melakukan upgrade terhadap kapasitas dirinya sendiri, sehingga insya Allah apa yang dilakukan poros itu naf'uha aksaru min madariha, itu jelas. Dan ini kalau ditingkatkan insya Allah akan lebih besar lagi manfaatnya pada saat yang akan datang. Dan yang akan ditingkatkan ini bukan hanya kapasitas al-qaimi dan daiyah melalui literasi digital kerjasama LDPBNU dengan poros, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi seluruh langkah kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat mengikuti pelatihan sampai pada waktu yang telah direncanakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dharma bisa jadi 70 miliar. Wow. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita antarkan, kita tutup pembukaan kegiatan ini. Semoga Allah memberikan ridha untuk kita. Amin. Ridha Allah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Biasanya memprofil daripada peserta kita, ya biasanya kita tanya yang mandator ini, yang pokok-pokok. Seperti juga saya begitu kepada Ustadz Fani. Ibu barangkali sudah biasa kasih tahu Coach Iman. Biasanya elemen dalam penyajian pesan itu apa saja? Yang paling penting materi dakwah kita 3 tadi, ada opening atau mukadimah, ada isinya, betul begitu ya? Kemudian ada apa lagi tadi? Kesimpulannya. Maka lazim kita menyusunnya dengan satu hal. Saya malah ketagihan didoakan orang-orang soleh di sini ya. Oke, terakhir supaya 4-4-nya sempurna. Tadinya saya mau menguji atau tepatnya mencoba mengajak ya bahwa metode ini simpel dan ketika Bapak Ibu mempraktekannya sangat-sangat terasa. Kebaikan itu apakah karena komitmen intelektual bahwa ini sudah jadwalnya, ya ini kewajiban saya, ini tugas saya, itu menurut beliau baru intelektual komitmen. Mungkin masuk ke tengah. Ini adalah cara saya meluaskan network, memperoleh pengakuan, penghargaan, nama baik. Buat pasti dia punya. Dulu dikalungin sorban hijau. Masya Allah. Mereka itu pasti ingat yang ngasih itu EDNU. Ketua panitia Pak Hayang. Makanya benar kalau kesini minta amplop itu salah. Kan sama dikasih plakat lah gitu. Itu pasti benar karena terakhir pas saya sama beliau takziah Ki Ali Yafi, saya yang pimpin tahlil, beliau di belakang saya. Nah itu tahu sampaikan salam dari RDM aja. Saya yakin Batu Taman. Jadi RDM lo pernah punya anu sama beliau ini. Connecting ya. Pasti. Ketika itu wapresnya Pak Yusuf Kala tahun berapa lupa saya. Itu di Akasia ini. Kemudian yang kedua, ini teman-teman, ini jiwa penyampai lebih penting. Kan kita hafal di Alfiah itu begini, memang kita usaha itu wajib, tetapi di Indonesia ada dua fenomena. Seorang ulama yang tidak pernah mau muncul, tapi pengikutnya itu jutaan. Saya dulu yang pertama ketika lihat Gus Iman itu meragukan. Ini siapa, makhluk jenis apa ya. Tapi ketika saya mendengar bahwa beliau ini suaminya Fatayat, wakil, ini langsung ya, sudah seperti saudara bahkan lebih dari itu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan ini ilmu baru bagi saya. Saya ini biasanya juga ngisi di majelis taklim tapi juga YouTuber kurang laku. Nanti saya praktekkan di YouTube saya. Nah, kemudian pertanyaan saya gini, saya pernah ikut kegiatan kayak gini-gini ini, ada sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa spiritual vision itu adalah peringkat pertama dan itu sebenarnya dimiliki orang NU.
Kelemahannya orang NU itu spiritualnya tinggi, tapi metodenya lemah. Nah, sebaliknya, dai-dai di sebelah itu metodenya keren, tapi mungkin spiritualnya lemah. Nah, kalau keduanya ini dikomparasikan, anak-anak muda NU ini, wabil khusus MDS, Rejal Ansor, ini akan menjadi keren. Terima kasih. Sampai-sampai baik barakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Barakallah ini masyaallah. Terima kasih. Ya, boleh foto bersama. Oh, foto dengan senang hati. Barakallah. Mas. Gimana? Masya Allah, masih di sisi. Ya. Kasih semangat, gayanya gini, kepala tangan. Oh gitu ya. Kepala tangan ya. Karena kalau baru berarti kita bikin NU baru. Yang perlu baru adalah metodenya dan medianya. Mungkin itu yang berbeda dengan yang lain. Ada spesifikasi, artinya berkenaan dengan nilai dan esensi ajaran itu tidak ada yang berubah, tetapi metode, media, dan cara ya. Nabi kan pernah menyampaikan as-salatu fi awwali waqtiha, afdhalus salati fi awwal. Sementara disuruh salat setelah waktunya. Tapi kata lain, Nabi kan ngomong langsung disuruh sholat di kampung Qura itu, berarti yang lama nggak berlaku. Ini ada tekstual maksud Nabi itu cepat-cepat di asar-asarnya di sana. Saya itu buru-buru, saya semalam tuh nyampe subuh di rumah, minta geser, memang geser saya bisa geser jam 12 sampai di sini. Ini yang mau nerima ilmu yang malah nggak datang. Orang NU itu biasanya yang nyembah-nyembah itu, mohon maaf, yang datang gitu orang yang nyari ilmu. Ini narasumbernya datang duluan. Besok itu kalau yang sering terlambat Pak Nurul nggak usah diundang lagi Pak Nurul. Itu NU ini ada berkahnya, masa kasih ilmu masih lambat-lambat di luar kan. Akhirnya apa? 2 slide gak kebaca ini. Saya nggak rugi, saya sudah tahu kok Anda yang rugi gitu Pak. Oke. Apakah mungkin untuk setiap unit itu membangun tim dakwah digitalnya dengan membuat format-format media sosial yang rutin gitu? Karena biasanya kalau satu orang membuka, sebut saja misalnya warga muslimat membuka salah satu media sosial muslimat, maka link-link yang terkait dengan NU misalnya, asal kita ada link yang terkait misalnya ujung namanya NU atau apa, jadi sehingga kalau satu membuka media NU Demikian, terima kasih dan selaku moderator kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahamannya. Jadi kreativitas itu adalah semua ide-ide baru yang bermanfaat. Apapun kita punya ide, kepikiran untuk membuat minyak dari air. Ide semua. Itu ide segila apapun namanya ide. Tapi ide itu tidak bisa menjadi inovasi kalau tidak bisa diimplementasikan. Jadi kuncinya inovasi bisa di marketable, ya, bisa diimplementasikan. Selama itu tidak bisa diimplementasikan, masih berupa ide. Dan sesuatu yang bisa diimplementasikan, terjual, bisa dipahami, apapun ya. Anda jual tanah, properti, nanti di sini ada bangun rumah sakit, bangun sekolah. Mana sekolahnya? Belum, baru di market gitu kan. Semua janji. Masalahnya bisa kita pegang janji atau tidak gitu kan. Ya dulu kita kalau mau pesan Gojek itu kan nggak kebayang pakai online kan. Bisa di tracing lagi, dia lagi mampir di mana gitu kan. Bisa ketahuan gitu. Dulu kita harus keluar belayar tawar dan seterusnya kan.
Nah sekarang dengan IT itu sudah bisa membangun bisnis model. Jadi dalam jangka pendek akan menghadapi tantangan, tetapi rumus dunia seperti itu katanya kan ya, diantara kebaikan dibungkus oleh hal yang sulit gitu ya. Sementara yang kejahatan dibungkus oleh hal-hal yang baik-baik gitu kan. GCG itu sesuatu yang baik. Kita akan memanfaatkan ruang-ruang digital sebagai medium untuk kita menyampaikan dakwah-dakwah kita. Telah hadir bersama kami ada Yai Nurul Bertamam, Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU, juga ada Kang Arul. Nama kerennya Kang Arul, di IG langsung aja di search Kang Arul. Beliau adalah konsultan media digital. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung ya, mumpung forumnya ini gratis, jadi tanyanya gratis. Kalau udah konsultan itu biasanya kalau tanya bayar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin berdiri, Mas moderator yang baik hatinya. Ini pengalaman pertama saya diundang istrinya, dimoderatori suaminya. Oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk berdiri. Minta maaf yang kalau saya mau belakangi Bapak Ibu. Kadang-kadang, kan? Nah, setelah saya menerapin banyak hal, Bapak Ibu mau tahu sekarang yang melihat akun saya seperti apa? Ini contohnya. Ini contohnya. Akun saya sekarang yang datang itu jutaan Bapak Ibu. Paling rendah itu 12.000. Yang komen juga, yang like juga, yang share juga, yang pin segala macam juga. Ya, artinya saya ingin mengatakan kalau saya bisa, saya yakin Bapak Ibu ketika menerapkan rumus mantra ini pasti bisa juga. Apa yang perlu dilakukan? Pertama yang dilakukan gini, Bapak Ibu harus mereproduksi visual brand kontennya. Jadi tampilan Bapak Ibu meninggal, ingin dikuburkan, Bapak Ibu bikin video saja, ya untuk konten sambil pura-pura nangis, gitu kan? Nanti bikin kematian seperti itu. Itu kontennya banyak penonton, yang nonton banyak Bapak Ibu. Ingat, kita hanya hidup 1 kali 24 jam. Tapi di surga kita hidup selamanya. Gitu doang, nontonnya banyak. Sumpah. Apalagi Bapak Ibu live ketika menjawab 5 tentang surga dan neraka. Ini adalah konten-konten yang sangat disukai oleh orang. Jenisnya ada kadang-kadang potongan video dai. Oke, sekarang Bapak Ibu terakhir punten nyunten hampura permen. Kenapa permen? Karena memang yang kita bentuknya jual permen. Ya, bentuknya permen. Bisa dilihat fisiknya. Ya. Dan itu lebih efektif kalau kita menceritakan bahwa yang dijual adalah permen. Oke. Silakan yang lain. Maju. Dari Jakarta Pusat. Nama? Agus Awaludin. Oke. Ulang tahun dong. Tanggal berapa? 22. Oh, ingat tanggal 22, infak 2,5% ambil dari sini. Silakan. Kopi atau permen? Kopi. Kenapa kopi? Ya karena kan tujuannya pertama kopi, tetapi supaya untuk bisa ringkas dibawa kemana-mana dibuatkan dalam bentuk permen. Jadi Bapak Ibu akan mendengar itu, value-nya adalah kopi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama dari LDNU PW, mana PWNU DKI Jakarta, terus LD se DKI Jakarta, tepuk tangan. Dari Jakarta ada, dari PP IPNU ada ya, PP IPPNU, terus PP Muslim Fataya, dan apalagi LDP Daiyah NU yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Tentu pengurus lembaga dakwah PBNU itu berjumlah 20 orang yang ter-SKK dan semua berjenis kelamin laki-laki. Punya kerjasama dengan beberapa media, terutama mengapa kita hadirkan para IPPNU, terus Muslimat dan Fatayat, karena TV hari ini membutuhkan itu, mulai dari yang disampaikan tadi Kiai Khalil Nafis, mulai dari TV One, terus iNews sudah ada tapping dengan Cahaya Hati Indonesia, dan kita ambilkan dari dai-dai dari daerah biar naik ini semuanya. Begitu juga dengan TV One, nanti kita juga mulai kerjasama dengan 1-2 orang. Begitu juga di yang sudah rutin dari dulu El Sinta ya. Namanya saya. Ya Kang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berbahagia, ya. Kita tutup pertemuan sore menjelang malam hari ini. Tadi yang banyak disampaikan, saya jujur
Terima kasih banget yang mau komandan poros kita. Ini daging semua, serius. Ini daging semua. Saya termasuk pelaku di kita. Jadi kalau hal-hal seperti ini jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'am masjidil rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi sultan Allahu hakil Fatihah wa bisul Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi izzatil Fatihah. Kayak di istana nih. Oh, men. Gus Dur.